Halo Bapak yang terhormat Pak Yuswardi. Perkenalkan, nama saya Alex Fernandez dari kelas MNMA dengan NPM 2341094. Saya akan membawakan pidato dengan topik polusi udara. Pertama, perlunya mengetahui apa itu polusi udara. Polusi udara secara umum dan definisi polusi udara menurut para ahli. Polusi udara di mana suatu udara yang mudah tercemar akibat dari ulah manusia yang tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Manusia tidak memikirkan akibat yang muncul dari mencemari polusi udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Dengan ikut serta mengurangi polusi udara, maka dapat membuat lingkungan sekitar menjadi sehat, nyaman, dan dapat membuat kualitas udara jauh lebih bersih. Hal tersebut dicapai dengan berbagai cara di lingkungan sekitar kita, seperti mengurangi penggunaan AC di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemahaman mengenai aspek polusi udara. Membahas pengertian polusi udara, kita akan membahas lebih lanjut mengenai polusi udara. Yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit. Penyakit yang dapat timbul dari tidak ikut serta dalam mengurangi polusi udara adalah menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Penyakit tersebut sangat berbahaya dalam kelangsungan hidup karena dapat memunculkan beberapa penyakit baru seperti asma dan pernafasan yang pendek. Manusia harus menyadari tentang pentingnya dampak yang muncul dari polusi udara terhadap kesehatan. Yang kedua, terhindar dari pemanasan global. Salah satu dampak yang terjadi akibat dari pencemaran polusi udara yaitu pemanasan global. Kerusakan lapisan ozon ini membuat pemanasan global semakin meningkat dan sangat berdampak terhadap lingkungan. Karena banyak sekali hewan yang kehilangan tempat tinggal aslinya seperti di kutub utara. Es yang mencair secara tidak wajar yang mengakibatkan salah satu spesies hewan terancam punah. Yang ketiga, terhindar dari pembentuknya kabut asap. Dampak yang dapat terjadi jika membiarkan polusi itu secara bebas yaitu bisa terjadinya pembentukan kabut asap. Kabut asap sendiri ini bisa terjadi akibat ulah manusia yang tidak memperhatikan keadaan lingkungan yang dapat terjadi setelah melakukan hal-hal yang berlebihan, seperti pabrik yang produksi mobil secara berlebihan dan penggunaan rokok secara terus-menerus. Jika manusia sangat memperhatikan hal kecil tersebut, tentunya membuat lingkungan jauh lebih asri karena terhindari dari paparan kabut yang diproduksi secara tidak wajar. 4. Membuat lingkungan menjadi segar. Lingkungan yang bersih sendiri merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Dengan lingkungan yang bersih dan segar, membuat lingkungan yang tinggali terasa nyaman dan terhindar dari polusi udara. Sehingga resiko terhindar penyakitnya semakin berkurang akibat lingkungan yang bersih dan terjaga. Jika lingkungan ini dibiarkan saja dan tidak diperhatikan seperti merokok tidak pada tempatnya, ini merupakan suatu hal penyebab membuat lingkungan ini sendiri merasa tidak nyaman. Setelah mengetahui dampak dari polusi udara, sebaiknya kita juga harus mengetahui manfaat yang terjadi jika kita ikut serta mengurangi polusi udara. Yang pertama, lingkungan menjadi nyaman dan segar. B. Mengurangi resiko terkena penyakit jantung. C. Mengurangi resiko terdampaknya penyakit asma. Selanjutnya, mengurangi resiko penyakit paru-paru, tempat tinggal para hewan yang ikut terselamatkan, mengurangi resiko terjadinya hujan asam. Setelah mengetahui manfaat dari ikut mengurangi polusi udara, selanjutnya kita akan bahas mengenai cara mengurangi polusi udara. Yang pertama, tidak membakar rokok secara berlebihan. Mengurangi penggunaan kendaraan secara berlebihan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan AC secara tidak wajar. Yang keempat, mengurangi pembakaran sampah. Yang kelima, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Yang keenam, menggunakan produk ramah lingkungan. Yang ketujuh, menanami tanaman di lingkungan sekitar. Yang kedelapan, mengedukasi masyarakat tentang manfaat dari mengurangi penggunaan barang yang menyebabkan polusi udara. Setelah dari itu, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pidato yang tadi saya bawakan itu tujuannya adalah ikut serta dalam mengurangi polusi udara. Sangat penting karena berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan sekitar kita. Selanjutnya, ada beberapa dampak yang terjadi jika masyarakat tidak ikut serta mengurangi polusi udara. Dampak tersebut dapat terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Selanjutnya,
Ada beberapa manfaat jika masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan dari pencemaran udara. Yang selanjutnya lagi, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Dibiarkan secara berlebihan atau tidak wajar yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan merugikan masyarakat. Sekian dari pidato yang saya bawakan tentang polusi udara. Terima kasih Pak Yuswardi.